Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada siang hari ini. Saya ada lagi ini durian yang saya tanam kurang lebih tahun lebih yang lalu, yang waktu itu pertumbuhannya sangat subur, di antara 3 itu subur pertumbuhannya. Ini sekarang udah mulai sakit, ada beberapa ranting itu udah saya potong. Kemudian durian itu sekarang akan kita obati, akan kita dongkel. Kebetulan durian itu udah saya dongkel, tinggal diangkat lagi ke sini. Macam mana solusinya, apa penyakitnya kita tidak tahu, karena jenis pohon, sejenis tumbuh-tumbuhan itu kalau sakit ya, kalau tidak diobati dia akan mati. Mari sahabat, kita akan mengambil dongkelan yang sudah saya tanam. Orang bahasa, kalau yang orang penangkar itu dongkelan, tapi kalau di sini bukan dongkelan, saya memang didongkel supaya dapat diangkat. Inilah sahabat duriannya yang sudah saya dongkel. Mungkin tanahnya agak berair. Bisa sahabat, skip dulu sebentar sahabat. Inilah sahabat duriannya yang ditanam kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sakit di beberapa ranting. Ini rantingnya udah saya potong, busuk. Ujung ranting membusuk sampai di ujung pohon membusuk, saya potong. Semakin dipotong makin menurun tingkat kehidupannya. Pertumbuhan sudah tidak lagi subur.
Sekarang dia akan kita obati dengan ini. Ini ada racikan dari tembakau. Kita cari tembakau yang kepeng seperti gini. Ini kuat ya. Tembakau ini fungsinya untuk membasmi hama-hama yang ada di akar. Setelah kita kucek begini, airnya berubah menjadi coklat karena kemudian kita siram. Disiram secara berulang-ulang. Ini pengobatan alternatif menggunakan cara orang kebun. Ini bisa kita gunakan menggunakan bahan kimia, tapi kita tidak tahu bahan kimia apa bisa untuk basmi ini. Durian ini sudah terserang virus, sahabat. Ini penyakit yang susah disembuhkan. Sudah saya tanya kawan-kawan, ada yang lebih besar macam ini dari ini, katanya susah sembuhnya. Ini saya bikin obat alternatif seperti ini. Karena ini sakit ini serangan dari akar, kemudian mengalir ke batang langsung ke daun. Karena udah terserang penyakit, akarnya kurang berfungsi nih, sahabat. Sebagian akar kurang berfungsi, mungkin akarnya udah terserang virus-virus tadi. Kita obati dengan ini, dengan tembakau. Setelah kita obati dengan tembakau, untuk supaya akar itu mudah berkembang, kalau yang akar yang busuk itu tidak akan mungkin berkembang lagi, sahabat. Kita menimbulkan akar baru, kita menggunakan ini, sahabat. Bawang, kita racik bawang. Kita racik seperti ini. Kemudian direndam. Lalu dikucek-kucek seperti ini. Kalau bawang ini kita gunakan secara berulang-ulang, mungkin sampai 3 kali 4 kali kita siramkan seperti ini, karena untuk menumbuhkan akar baru. Akar yang lama itu sudah terserang oleh penyakit. Kalau akar yang terserang penyakit tidak akan sembuh. Kasih gini yang sering kita lakukan, kasih bawang-bawang begini itu minimal 3 kali dalam 1 bulan. Pernah saya coba dan saya berhasil.
fungsi bawang ini sama dengan kalau kita luka, bisa membuat luka. Fungsi bawang itu banyak fungsinya. Bahwa fungsi untuk mengobati penyakit, ada pusing-pusing kalau bagi dengan kita seorang manusia. Fungsi bawang untuk tanaman adalah untuk menumbuhkan akar. Tembakau untuk mematikan bakteri-bakteri yang udah menyerang pada akar. Ini kita diamkan, jangan ditanam dulu selama 1 hari 1 malam. Kita siram lagi berulang-ulang dengan air tembakau tadi. Kalau tidak kita antisipasi dari sekarang, ini akan mati. Tingginya ada mencapai 3 meter, udah saya potong pucuk karena terserang. Timbul tunas-tunas baru seperti ini. Kalau timbul tunas baru akan mati. Kawan-kawan saya tanya, tak tahu apa obatnya, tapi saya pernah coba dulu, alhamdulillah berhasil. Sedih pas sahabat nih, durian ini saya beli hanya 70 cm. Waktu itu lagi tenar-tenar, lagi demam-demam musangking di Kalbar nih. Harganya 3 batang 1 juta. Sekarang udah besar seperti ini, dia mulai sakit. Kalau tidak diobat, dia akan mati. Sahabat, untuk selanjutnya kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan penanamannya. Untuk kelanjutannya sahabat, kita menggunakan ini Blomik. Untuk penanaman kita menggunakan Blomik atau kapur pertanian kata orang. Ini dia. Kemudian kita siramkan ini sebelum ditanam, dikasih kupur Blomik. Kasih kapur Blomik ya. Fungsi dari kapur Blomik menghilangkan kadar asam dari tanah. Itulah fungsinya. Sekarang kita tanam. Setelah kita tabur seperti ini. Sebentar sahabat.
Setelah kita bikin gondokan seperti ini, kita tabur dengan kapur bolomik lagi. Sekelilingnya dikasih kapur bolomik yang lebih setengah kilo ataupun 1 kilo, tidak apa-apa. Fungsi kapur bolomik menetralkan kadar asam dari tanah. Kalau bahasa lainnya kapur bolomik kapur pertanian. Tapi jangan lupa sahabat, sambil seperti ini kita berdoa mudah-mudahan dia sembuh dari penyakit dan dapat hidup normal seperti tanam-tanaman yang lain. Ini ada sisa-sisa dari tembakau, kita siramkan. Videokan seperti ini. Beginilah sahabat, kalau jadi petani kita harus bisa mengatasi segala suatu permasalahan pada tanaman. Kalau di dalam kebun durian atau pertanian, saya masih belum ada yang dengar masih kalau tanaman itu sakit ada dokternya. Belum pernah saya dengar, apakah saya belum sampai ke situ. Tapi kalau hewan sakit ada dokternya, dokter hewan. Kalau manusia sakit banyak dokternya, dokter sesama manusia, mengobati penyakit-penyakit yang ada diderita oleh orang. Kalau tanaman itu sampai saat ini saya belum ada dengar masih dokter tanaman tuh belum ada. Kalau saya ketemu dokter tanaman akan saya tanya ini apa penyakit pohon durian seperti ini. Banyak yang diderita oleh petani durian seperti ini. Solusinya adalah suatu mengobati secara sendiri-sendiri. Nah, sahabat, kalau kita jadi berkebun tuh ada susahnya, ada enaknya, susahnya di waktu inilah sahabat. Apabila terjadi sesuatu permasalahan dengan pohon tanaman, karena selama ini tidak ada dokter tentang tanaman. Apakah saya tidak tahu dokter tanaman itu tidak ada? Apa dokter untuk tanaman itu ada? Jadi tidak tahu, hanya tanya dengan petani sama petani. Itulah dia. Setelah ini lagi sahabat, ini akan kita bungkus, akan kita kasih pranet nanti nih. Sekarang belum sempat untuk ngasihnya pranet. Kalau sahabat bertanya kenapa durian ditanam di samping rumah persis 1 meter tuh, di samping rumah persis 1 meter. Beginilah sahabat, kalau kita berkebun tetap ada masalah jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan itu berlarut-larut ya. Cukup sampai di sini dulu sahabat untuk cara pengobatan alternatif penyakit pada pohon durian ini. Bagi yang belum subscribe,
mohon subscribe, karena subscribe itu tidak dibayar. Yang sudah nonton, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi Allah kesehatan, diberikan umur panjang, amin ya rabbal alamin.